warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insani Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode komunikatif. Yang pertama yaitu pengertian metode komunikatif. Metode komunikatif menurut Rohman adalah salah satu metode di mana proses pelaksanaan pembelajaran lebih memprioritaskan kreativitas mahasiswa guna mengetahui kemampuan mereka ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Pada dasarnya, metode komunikatif mengarahkan pada kemampuan berbicara yang baik dan benar, menjadi tujuan utama dalam mempelajari suatu bahasa diantaranya yaitu bahasa Arab. Metode komunikatif dalam bahasa Arab disebut juga dengan thoriqah al-ittisali. Zulhanam berpendapat bahwa metode komunikatif merupakan metode yang menitik beratkan dan mengutamakan pembelajaran yang praktis dan komunikatif. Menurut Bahrudin, prinsip menggunakan metode komunikatif ialah mengutamakan peran tutor dalam menanamkan motivasi dan juga dorongan pada mahasiswa untuk memiliki keberanian berkomunikasi menggunakan bahasa sasaran. Prinsip pada metode komunikatif mendorong mahasiswa untuk memiliki keberanian menggunakan bahasa sasaran, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas tidak terkesan monoton dan dapat dinikmati dengan baik tanpa merasa khawatir dan merasa bosan. Yang kedua yaitu langkah-langkah penyajian metode komunikatif. Yang pertama, hiwar pendek, yang didahului dengan penjelasan terkait fungsi-fungsi ungkapan dalam hiwar. Yang kedua yaitu latihan, dengan mengungkapkan kalimat-kalimat pokok baik secara perorangan maupun kelompok. Yang ketiga yaitu soal. Soal berupa pertanyaan mengenai isi dan situasi dalam hiwar. Yang keempat yaitu mahasiswa di kelas membahas mengenai ungkapan komunikatif dalam hiwar. Yang kelima, mahasiswa diharapkan bisa menarik sendiri kesimpulan mengenai aturan tata bahasa yang terdapat dalam hiwar. Yang keenam, mahasiswa melaksanakan kegiatan menerjemah dan menyatakan suatu maksud yang merupakan bagian dari latihan komunikasi yang lebih bebas dan tidak sepenuhnya terstruktur. Yang ketujuh, mahasiswa melakukan evaluasi dengan mengambil stempel dari penampilan mahasiswa dalam kegiatan komunikasi bebas. Yang ketiga yaitu keunggulan dan kelemahan metode komunikatif. Keunggulan pada metode komunikatif. Yang pertama, pendekatan ini menekankan komunikasi sehingga kelancaran siswa dalam menggunakan bahasa akan cepat tercapai. Yang kedua yaitu kegiatan dalam kelas tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam berbagai bentuk kegiatan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan secara berpasangan, bertiga, ataupun berkelompok kecil. Yang ketiga yaitu siswa akan termotivasi untuk belajar bahasa asing karena mereka melakukan sesuatu yang bermakna dengan kegiatan belajar bahasa. Yang keempat yaitu kenyamanan di dalam kelas juga tercipta dengan baik karena mereka mendapat kesempatan yang banyak dalam berinteraksi dengan teman-temannya ataupun dengan gurunya. Kelemahan dalam metode komunikatif. Kelemahan metode ini terletak pada penilaiannya. Setiap kesempatan siswa dilibatkan dalam kegiatan yang menekankan kelancaran. Sementara penilaian kebanyakan berfokus pada ketelitian. Contoh kelemahan metode ini dapat kita lihat dalam tes akhir yang umumnya tidak memberi penilaian pada kemampuan komunikasi siswa secara langsung, melainkan memberi penilaian pada penggunaan kosakata dan tata bahasa siswa. Selain kelemahan dalam sistem penilaiannya, metode ini juga memiliki kelemahan dalam penyediaan autentik material. Autentik material yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa sulit ditemukan, terutama untuk bahan istimak. Kelemahan lainnya dapat dilihat pada kesalahan tata bahasa yang lebih banyak
terjadi pada saat siswa berbicara karena guru kurang memberikan feedback terhadap kesalahan siswa sehingga cenderung menjadi kesalahan yang sulit diperbaiki lagi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Elvana Ayudia Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep joyful learning dalam aneka penyegar pembelajaran bahasa. Joyful learning berasal dari kata joyful yang berarti menyenangkan, sedangkan learning adalah pembelajaran. Pembelajaran menyenangkan atau yang sering juga disebut sebagai joyful learning adalah suatu proses pembelajaran atau pengalaman belajar untuk membuat peserta didik merasakan kenyamanan, kenikmatan selama proses belajar mengajar. Nah, joyful learning sendiri juga dapat dilakukan untuk menumbuhkan untuk memotivasi peserta didik agar apa yang mereka lakukan itu positif dalam lingkungannya atau kondisi yang tepat untuk semua peserta didik. Dengan kata lain, bahwa semua peserta didik juga harus merasakan bahwa kontribusi mereka itu sekecil apapun harus dihargai. Kemudian mereka merasakan kenyamanan selama proses belajar mengajar. Kemudian gagasan mereka itu juga harus dihargai. Nah, jadi intinya di sini bahwa gagasan atau argumen yang diberikan oleh peserta didik itu seorang guru harus menghargainya agar mereka merasakan kenyamanan bahwa argumen mereka atau gagasan mereka itu kita terima dengan baik. Nah, kita sebagai seorang guru atau sebagai pengajar mereka, jangan sampai kita membatasi apa yang mereka keluarkan tentang argumen-argumen mereka. Dan kita harus bisa menerima argumen mereka dengan baik. Nah, dalam joyful learning sendiri, kita juga sebagai guru harus membuat suasana di dalam kelas itu menjadi nyaman agar peserta didik juga belajarnya lebih nyaman. Nah, jika kita ingin meningkatkan atau membuat peserta didik menjadi semangat selama proses pembelajaran, kita juga bisa membuat sebuah lagu dalam mata pelajaran yang dipelajari. Misalkan dalam bahasa Arab, kita bisa membuat lagu tentang hewan, misalkan bahasa Arabnya hewan ini apa, terus terjemahannya apa, itu bisa kita bikin menjadi sebuah lagu agar proses pembelajaran atau situasi dalam kelas itu tidak menjadi hening atau komunikasi di antara guru dan siswa itu tidak merasa canggung. Dan dalam pembelajaran joyful learning itu juga akan ditandai dengan adanya besarnya perhatian peserta didik terhadap tugas yang telah diberikan oleh guru, sehingga kegiatan belajar akan semakin meningkat. Nah, dalam joyful learning sendiri itu ada 4 komponen, yaitu mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, mengalami itu dalam hal mengalami itu siswa banyak menjadi berbuat dan pengalaman langsung dengan mengaktifkan banyak indera. Beberapa contoh dari prinsip ini yaitu seperti percobaan, wawancara, dan penggunaan alat peraga. Yang kedua, interaksi. Nah, jadi interaksi antara siswa dan seorang guru itu harus selalu dijaga agar mempermudah dalam berinteraksi saat proses pembelajaran. Nah, dengan sebuah interaksi pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik, semakin mantap, dan kualitas belajar semakin meningkat. Yang ketiga itu yaitu komunikasi. Komunikasi itu diartikan sebagai cara menyampaikan apa yang kita ketahui.
interaksi saja itu belum cukup dalam proses belajar antara guru dan seorang peserta didik jika belum dilengkapi dengan komunikasi yang baik. Nah, karena interaksi itu akan lebih bermakna jika interaksi itu komunikatif. Nah, cara yang dilakukan dengan presentasi atau laporan. Dan yang terakhir itu adalah refleksi. Cara yang terakhir itu adalah refleksi. Refleksi itu dapat dijadikan wahana evaluasi dan strategi yang telah diterapkan dan hasil yang didapatkan. Dengan refleksi, kesalahan dapat dihindari sehingga tidak dapat terulang lagi. Nah, dalam joyful learning itu juga kita sebagai seorang guru itu kita harus bisa menciptakan suasana yang di dalam kelas itu menjadi menyenangkan. Nah, misalkan pembelajaran bahasa itu dengan menggunakan berbagai macam permainan agar peserta didik tidak merasa bosan, dan juga kita harus membuat permainan itu juga bisa ditangkap oleh peserta didik agar apa yang kita berikan kepada mereka itu selalu diingatnya. Bisa menciptakan sebuah suasana yang di dalam kelas itu lebih nyaman agar peserta didik ini itu tidak merasa bosan, dan kita harus mempunyai banyak cara atau kita harus mempunyai pengalaman belajar agar suasana yang di dalam kelas ini tidak membuat peserta didik itu menjadi bosan. Dalam joyful learning itu juga memiliki beberapa teknik. Yang pertama itu teknik persiapan. Nah, teknik persiapan itu berkaitan dengan persiapan siswa untuk belajar, dan tanpa itu tuh siswa akan lambat dan bahkan bisa berhenti begitu saja. Nah, tujuan dari persiapan pembelajaran adalah untuk mengajak siswa keluar dari keadaan mental yang pasif, kemudian menyingkirkan rintangan belajar, merangsang minat dan rasa ingin tahu siswa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu teknik penyampaian. Nah, dalam teknik penyampaian ini tuh dalam siklus pembelajaran yang dimaksud adalah untuk mempertemukan pembelajaran dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Nah, itu teknik penyampaian. Kemudian yang ketiga itu teknik pelatihan. Nah, pada tahap inilah pembelajaran yang berlangsung yang sebenarnya. Apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan siswalah atau peserta didik yang menciptakan pembelajaran, dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh guru. Nah, pada tahap ini tuh dapat dilakukan dengan meminta peserta didik itu berulang-ulang mempraktekkan suatu keterampilan, atau misalkan kita melakukan permainan dalam kelas, kita bisa menyuruh peserta didik itu mengulang apa yang kita praktekkan agar mereka tidak merasa bosan dan mereka ingat dengan pelajaran yang kita berikan. Nah, itu teknik pelatihan. Kemudian yang terakhir itu teknik penutup. Nah, dalam teknik ini itu banyak kasus dalam menyampaikan pelajaran di akhir semester atau di akhir jam guru menjelaskan agar materi yang disampaikannya itu cepat selesai. Namun dengan ini malah akan tidak efektif. Yang seharusnya dilakukan adalah pemahaman guru dalam joyful learning, hendaknya memberi penguatan kepada materi yang telah diterima oleh peserta didik dengan memusatkan perhatian. Hal itu adalah peluang yang mana agar cara mengingat yang kuat akan terjadi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam pencapaian saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari post method era atau era pasca metode.
Era pasca metode merupakan era yang muncul atas kesadaran bahwa tidak ada metode pengajaran sempurna yang dapat digunakan dalam segala kondisi dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran. Kesadaran ini menghentikan usaha-usaha tiada henti dari dekade-dekade sebelumnya untuk menemukan metode seperti itu. Para ahli kemudian mencetuskan konsep era pasca metode untuk mengganti fokus mereka dari pencarian terhadap metode alternatif menjadi pencarian terhadap alternatif dari metode. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut ialah guru memproduksi sendiri apa yang akan digunakan di dalam kelas, bukan yang datang dari pembuat metode. Pasca metode beranggapan bahwa dengan adanya metode, pembelajaran menjadi kaku dan menutup peluang bagi pengajar untuk berimprovisasi dan menyesuaikan penerapannya dengan situasi yang dihadapi. Dan hal itu juga akan dapat menafikan bahwa setiap individu pengajar itu memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda pada pengajarannya. Kemudian tujuan era pasca metode pengajaran bahasa yaitu agar siswa aktif dalam proses peningkatan pembelajaran bahasa. Di samping itu, pendidik juga dituntut agar memiliki kemampuan mengajar untuk membuat peserta didik mempunyai keberanian untuk berkomunikasi berdasarkan pembelajaran yang telah didapatkan dalam kelas terhadap masyarakat. Guru pasca metode juga dituntut agar lebih mengetahui, mahir, mandiri, dan memiliki informasi yang memadai untuk merancang metode, kemudian mempraktekkan apa yang telah mereka teorikan. Sebab peran guru di dalam era post metode atau era pasca metode salah satunya adalah sebagai intelektual transformatif. Kumara-Vadivelu menampilkan 3 framework yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa. Ketiga framework tersebut adalah framework 3 dimensi strength, praktik eksploratory, algoritma, serta makrostrategi. Nah, dengan menyajikan ketiga framework tersebut, Kumara-Vadivelu memberikan beberapa pilihan yang dapat digunakan pengajar sebagai alternatif untuk metode ajar yang selama ini digunakan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Fathia Sayyid Talib dari PPA 4A. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode teratai atau terampil atur nilai. Nah, metode teratai atau terampil atur nilai adalah sebuah metode pembelajaran yang diterapkan bila guru ingin mengkondisikan dan memastikan peserta didiknya menguasai materi pembelajaran hingga memperoleh nilai kelas dapat ditargetkan dan direalisasikan. Tahap inti prosedur pembelajaran dalam metode ini dapat disingkat dengan Mr. Expert: memorize, recall, explanation, practice, personal performance, and test. Metode teratai ini berasal dari pengalaman penulis sebagai pengajar, sehingga dapat digolongkan sebagai pengetahuan empiris. Di samping itu, metode ini juga didasarkan pada 3 teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif Piaget, kemudian teori belajar bermakna David Ausubel,
dan teori pemrosesan informasi. Masing-masing dari 3 teori tersebut membawa implikasi yang signifikan dalam metode teratai. Kemudian tujuan metode teratai. Dalam pembelajaran bahasa Arab, maka metode teratai ini secara khusus dapat didefinisikan sebagai sebuah metode pembelajaran yang tujuan utamanya memastikan dan mempermudah peserta didik menguasai materi pembelajaran bahasa Arab, yang dirancang untuk membuat peserta didik mahir berbahasa dengan cara mengkondisikan mereka untuk menghafal langsung unit penting topik bahasa dan mempraktekannya dalam aplikasi komunikatif. Kemudian performansi personal mereka dinilai dalam buku prestasi. Dalam hal ini, keterampilan berbahasa ditargetkan akan diperoleh peserta didik begitu mereka menguasai materi pembelajaran. Kemudian tujuan dari metode ini salah satunya juga agar membuat peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, karena peserta didik mendapatkan nilai itu dengan jujur dan usaha mereka sendiri. Nilai yang tinggi adalah bukti normatif bahwa mata pelajaran bahasa Arab dapat mereka taklukkan. Kemudian penetapan tujuan yang sederhana ini adalah hasil penelitian sang penulis buku. Metode teratai ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu stigma negatif, bahasa Arab sulit dan menakutkan, masih perlu diruntuhkan di kalangan peserta didik tingkat dasar sampai menengah di Indonesia. Kemudian kepercayaan diri peserta didik maupun guru akan meningkat, sementara nilai rata-rata bahasa Arab yang rendah di madrasah dan sekolah selama ini telah sekian lama merusaknya. Kemudian yang ketiga, alokasi waktu. Pembelajaran bahasa Arab di sekolah maupun madrasah belum rasional jika dihadapkan pada keharusan guru untuk membentuk peserta didik sepenuhnya menguasai 4 maharah lugawiyah gitu. Dan untuk penulis ini sekedar informasi, yaitu Bu Naifah MSI, yang mengarai buku Teratai Terampil Atur Nilai, Metode Pembelajaran Bahasa Arab Efektif Aplikatif gitu. Kemudian yang keempat, kecintaan peserta didik terhadap bahasa Arab akan semakin tumbuh, sehingga persiapan mental untuk menyambut mata pelajaran bahasa Arab pada level yang lebih tinggi turut terbangun. Demikian pula semangat mereka untuk melakukan pendalaman mandiri terhadap bahasa Arab. Pencapaian nilai belajar yang baik masih merupakan motivasi terkuat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah bagi peserta didik. Sebagian besar peserta didik sangat termotivasi untuk angka yang baik dalam setiap unjuk kerja. Ini jauh lebih berkualitas dibandingkan sebagian kecil dari mereka yang berprinsip asal bisa naik kelas. Tujuan umum metode teratai sebagai sebuah metode pembelajaran adalah mendampingi peserta didik menguasai materi pembelajaran dengan cermat dan singkat. Sedangkan tujuan khususnya adalah memastikan singgahnya materi yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam minimal STM mereka dan memberi pelatihan praktis sesuai apa yang dibekalkan, serta memastikan penguasaan materi oleh mereka melalui 2 fase tagih sehingga belajar mereka dapat diprediksi seperti itu. Kemudian kesimpulannya, metode teratai ini sangat cocok untuk digunakan dalam metode pembelajaran bahasa Arab, yang mana notabene banyak dari peserta didik yang memang masih kesulitan dan takut untuk belajar bahasa Arab. Dengan metode ini diharapkan dapat membuat peserta didik yang mempelajari bahasa Arab senang dan tidak resah untuk mempelajari bahasa Arab. Mungkin cukup itu dari saya. Idza wajadtum akhta'an min kalami fa'atlubu afan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.